Ayah yang biasanya ramah tiba-tiba mengarahkan palu ke putrinya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, bersiap membunuhnya. Di saat kritis, sang adik berteriak, "Berhenti!" Lalu memukul ayahnya menggunakan wajan. Sang ayah tidak terluka. Ia mengayunkan palunya dan langsung menghancurkan pintu hingga berkeping-keping. Namun tepat pada saat itu, suara ayah terdengar dari lantai bawah. Kali ini, kedua saudari itu yang kebingungan. Ayah jelas-jelas berdiri di depan mereka. Tapi kenapa suaranya terdengar dari bawah? Saat mereka bingung, ayah meletakkan palunya dan masuk ke ruang penyimpanan. Kedua saudari itu melihat ayah berjalan naik dari lantai bawah. Apa sedang terjadi? Kenapa dua orang yang persis sama? Jangan-jangan kedua saudari itu bertemu hantu? Kisah dimulai ketika sebuah keluarga pindah ke villa yang mereka beli murah. Namun pada hari pertama, hal aneh terjadi. Pertama, mereka mendengar suara ayam disembelih nyaring di tengah malam. Keesokan paginya, kucing dikuliti tergantung di depan jendela mereka. Putri bungsu yang melihat kejadian itu, pingsan ketakutan. Setelah tahu, ulah tetangga seberang, Pak Bai marah, memutuskan menemui mereka menuntut penjelasan. Namun, begitu masuk halaman rumah, ia langsung mencium bau busuk menyengat. Anehnya, di sampingnya ada gunung buatan, terukir wajah manusia menderita, dikelilingi salib. Ini bukan halaman rumah orang baik, malah mirip rumah hantu. Pak Bai berani mengetuk pintu, tapi tak ada respons. Ia masuk ruangan hati-hati, tak disangka bau semakin menusuk, dan semakin masuk, suasana semakin menakutkan. Di langit-langit, tergantung bangkai hewan di mana-mana, sangat mengerikan. Melihat pemandangan itu, Pak Bai takut dan terus mundur. Namun, di detik berikutnya, tetangganya muncul di belakangnya. Pak Bai ketakutan, jiwanya tercerai-berai. Ia mencoba bicara dengan tetangganya, namun tetangga itu tak berkata apa-apa, hanya menatap Pak Bai tajam seolah ingin memakannya. Terlalu menakutkan, Pak Bai pun hanya bisa lari keluar dengan panik. Ia merasa tetangganya bukan orang baik, dan suara bising malam hari pasti karena menyiksa hewan, jadi ia melapor polisi. Namun tak disangka, setelah melihat polisi, tetangganya tiba-tiba berubah sikap, menjadi sangat ramah, bahkan mengatakan bahwa ia bekerja menenun tengah malam sehingga menimbulkan sedikit suara, dan mayat yang tergantung di depan jendela itu bukan perbuatannya. Mendengar penjelasan tetangganya, Pak Bai sangat tidak puas. Ini jelas omong kosong, barusan saja masih melihat ruangan penuh bangkai hewan, sekarang malah bilang sedang menenun. Mau bohongi siapa? Demi mencari bukti, ia membawa polisi masuk menyelidiki. Namun anehnya, mayat yang tadi membusuk tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ruangan menjadi sangat rapi, hanya ada setumpuk kain dan mesin tenun yang sedang bekerja. Lao Bai kebingungan, bahkan 10 jasa kebersihan pun takkan hasilkan efek seperti ini. Namun polisi selalu utamakan bukti. Jika tak ada bukti, mereka hanya bisa menasihati sebentar lalu pergi. Tapi tak disangka, setelah Lao Bai pulang dari tetangga, ia mulai tunjukkan perilaku aneh dan menyeramkan. Larut malam, saat putri bungsunya tidur, ia diam-diam menyelinap, tiba-tiba menarik rambut putrinya, matanya menakutkan, menatap ke atas dan ke bawah penuh nafsu. Putrinya menatap Lao Bai ketakutan, tak berani bernapas. Untungnya, ia tak melakukan apa-apa, hanya berkata sesuatu lalu pergi. Anehnya, pagi keesokan harinya, Lao Bai kembali ramah dan bersahabat. Ia bahkan tersenyum dan menyapa putri bungsunya, seolah kejadian semalam tak pernah terjadi. Putrinya kesal, lalu pergi dari rumah dengan marah. Kejadian aneh itu belum berhenti, istri Lao Bai juga berubah. Ia lahap memasukkan makanan ke mulutnya, seperti orang kelaparan. Sementara itu, putranya baru makan satu suap sudah memuntahkannya, terus mengeluh masakan hari ini sangat tidak enak. Namun saat itu, sang ibu menatapnya tajam, mengambil makanan dan melahapnya seperti binatang buas. Setengahnya ia sodorkan ke anaknya, memaksa anaknya menghabiskannya. Anaknya ketakutan hingga menangis. Lao Bai merasa istrinya tidak beres, buru-buru menengahi dan berkata, "Kalau tidak enak, jangan dimakan." Mendengar itu, sang istri marah besar, langsung membanting piring, memukul meja seperti orang gila, terus memaki anaknya. Seolah-olah dia ingin memakannya. Semua orang aneh, kenapa ibu berubah seperti ini? Padahal sebelumnya dia lembut, tak pernah marah. Namun anehnya, malam harinya, istrinya tampak tidak terjadi apa-apa, duduk di depan televisi tertawa. Lao Bai merasa bingung, lalu bertanya kenapa istrinya marah pagi tadi. Istrinya menjelaskan bahwa hari ini dia tidak ada di rumah. Itu jadi aneh, kalau apa yang dia katakan benar, lalu siapa yang marah-marah pagi tadi? Meskipun kejadian itu sangat aneh, bagi Lao Bai yang seorang ateis, dia justru mengira istrinya berbohong untuk menutupi kemarahannya, sama sekali tidak berpikir ke arah lain. Namun yang tidak dia ketahui, justru karena kelalaiannya, kedua putrinya menghadapi bahaya. Malam itu, adik masuk kamar kakaknya, membicarakan ayah mereka yang menarik selimutnya. Baru selesai bicara, Lao Bai tiba-tiba menerobos masuk, mengambil pisau lipat di atas meja, mendekati kedua saudari itu. Saat dia hampir bertindak, sang kakak tiba-tiba berdiri, mendorong Lao Bai, dan membawa adiknya lari keluar. Anehnya, detik berikutnya dia muncul di luar pintu, membuat kedua saudari itu terkejut. Lao Bai langsung menarik kepala sang kakak dan melemparkannya beberapa meter, hingga pingsan di tempat. Begitu dia sadar, tak ada seorang pun di sekitarnya. Dia berusaha bangkit mencari adiknya, tapi saat menoleh, dia melihat Lao Bai mengangkat palu. Di saat kritis, terdengar suara ayah dari bawah. Orang itu meletakkan palu dan berbalik pergi. Lao Bai buru-buru melindungi mereka dengan tubuhnya, tapi istrinya tetap mengayunkan palu besi sangat keras, hingga lengan Lao Bai patah barulah ia berhenti. Setelah melakukan itu, ia tersenyum aneh, lalu berbalik ke kamar, bahkan ketika pecahan kaca menusuk kakinya pun, ia tak bereaksi. Pemandangan ini membuat semua orang ketakutan. Tiba-tiba muncul seorang istri di lantai bawah, dengan wajah penuh perhatian bertanya apa yang terjadi. Lao Bai bingung, istrinya baru masuk kamar, kok sekarang sudah muncul lagi dari bawah. Untuk memastikan tidak salah lihat, ia buru-buru membuka pintu kamar. Anehnya, di dalam tidak ada bayangan orang.
Baru saat inilah mereka menyadari, semua kejadian aneh ini terjadi setelah masuk ke rumah tetangga. Mungkinkah mereka sedang diincar hantu? Lao Bai, yang selama ini ateis, kini juga terpaksa percaya bahwa ada hantu di dunia ini. Demi keselamatan keluarganya, ia mencari adiknya, Pastor, lalu menceritakan di rumah. Adiknya memberitahu itu roh jahat, bisa mengubah wujud manusia, ia bisa mempermainkan menyiksa. Untuk mencari tahu roh jahat apa itu, ia pergi ke rumah tetangga Lao Bai. Namun di luar dugaan, ia menyaksikan pemandangan mengejutkan. Sang istri menusuk suaminya dengan pisau. Ia tidak waspada dan memohon belas kasihan, namun sang istri seperti kerasukan, tidak berhenti, terus menusukkan pisau berkali-kali. Namun yang aneh, tepat saat sang suami tinggal satu napas terakhir, sang istri tiba-tiba berubah menjadi wujud suaminya. Ternyata dia roh jahat, sengaja berubah jadi sosok anggota keluarga, tipu daya membuat korban lengah, lalu membunuhnya, dan hidup di dunia ini dengan wujud korban tersebut. Pastor itu memandangi mayat membusuk di lantai, ia sadar ini bukan roh jahat biasa. Kekuatan roh jahat jelas di atas dirinya, dan tanpa sadar, keluarga kakaknya telah menyinggung makhluk itu. Kini roh jahat mengincar mereka, dan tak lama lagi akan membunuh seluruh keluarga kakaknya. Demi keselamatan keluarganya, ia sukarela meminta bantuan gurunya. Begitu mendengar, guru langsung memesan tiket pesawat. Keesokan paginya, Pastor menerima telepon dari gurunya, memintanya menjemput guru. Sebelum berangkat, Pastor itu diam-diam memberitahu Lao Bai. Tadi malam dia mencampurkan air suci ke air minum, dan satu-satunya yang tidak meminumnya adalah Putri Sulung. Itu berarti roh jahat merasukinya. Ia berpesan, sebelum guru datang, pastikan untuk mengawasinya. Jangan biarkan dia bersama siapapun, kalau tidak akan sangat berbahaya. Namun tak disangka, ketika Pastor tiba di bandara, sang guru tersenyum dan bertanya, "Kenapa menjemput saya?" Takut tak menemukan tempatnya, Pastor sadar terjebak tipu muslihat roh jahat pengalih perhatian. Mereka segera pulang. Namun saat itu, kejadian tak terduga terjadi. Di perjalanan, sekawanan gagak tiba-tiba muncul, menabrak kaca mobil, menghalangi pandangan Pastor. Karena kurang hati-hati, kecelakaan terjadi. Mobil dan penumpangnya terjun ke tebing. Semua pingsan. Namun, roh jahat di rumah mulai bergerak. Putri bungsu ke gudang, lalu lampu di seluruh ruangan berkedip, lalu padam total. Putri bungsu ketakutan, menyalakan senter. Sebelum ia bereaksi, kekuatan misterius menyerang, menyedot putri bungsu ke tungku. Pintu tungku menutup, api membakar tubuhnya hingga tewas. Lao Bai di lantai atas tidak tahu apa yang terjadi. Ia menunggu Pastor. Putri sulungnya keluar, berkata adiknya menghilang, ingin mencarinya. Lao Bai teringat pesan Pastor, jangan biarkan putri sulungnya keluar. Tak punya pilihan, Lao Bai memukulnya pingsan, mengikatnya di ranjang. Akhirnya, mereka menunggu hingga larut malam. Pastor pun tiba. Pastor memberitahu Lao Bai di jalan terjadi kecelakaan, hanya dirinya selamat. Sekarang penting segera ritual pengusiran setan, jika tidak seluruh keluarga akan mati. Ia menenangkan Lao Bai, mengatakan bahwa nanti, tidak peduli seberapa keras putrinya berteriak, Lao Bai tidak boleh mengganggu ritual pengusiran setan. Ia menyalakan lilin, menyiramkan air suci, dan mencambuk putrinya. Putrinya memohon ampun, terus berkata, "Ayah, aku salah, tolong lepaskan aku." Namun Lao Bai sudah kehilangan akal sehat, yakin itu bukan putrinya, bahkan ikut membantu menahan kakinya. Setelah setengah jam dicambuk, putrinya tersiksa hingga kehilangan kesadaran, tubuhnya penuh darah dan kotoran. Ibunya tak tega ingin menyelamatkan putrinya, tetapi Lao Bai mengira dia iblis, lalu mencekik leher istrinya kuat-kuat. Namun, pendeta tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ternyata ia adalah iblis menyamar. Melihat manusia saling curiga dan dipermainkan, ia senang. Lao Bai baru sadar telah dipermainkan. Saat hendak menyerang, iblis itu menamparnya hingga terlempar. Lao Bai mengambil pecahan kaca dan mendekat. Ketika bersiap membunuh iblis, terdengar mantra nyaring menusuk telinga iblis. Ternyata pendeta asli telah datang, dan iblis itu berubah menjadi asap hitam lalu menghilang. Demi memastikan keluarga tetap bersama, mereka pergi ke gudang mencari putri bungsu. Namun, mereka hanya melihat api mengepul asap. Lao Bai pun sadar putrinya telah tewas tragis, dan ia sangat berduka. Saat itu, putri sulungnya yang terluka mendekat. Ia menuntut Lao Bai, bertanya mengapa ayahnya memperlakukannya begitu. Mendengar itu, Lao Bai bersalah. Pastor memutar cermin ke putri sulung. Seketika, tubuhnya berasap. Iblis belum pergi, merasuki tubuhnya. Pastor kembali melafalkan mantra, namun ia bukan tandingan iblis. Dengan satu teriakan marah, cermin itu langsung terbakar. Tak lama, ia menjatuhkan Pastor ke tanah, mencekik lehernya erat hingga hampir kehabisan napas. Di saat kritis, Lao Bai mengambil air suci dari tas Pastor dan menyiramkannya ke punggung iblis. Seketika, asap biru mengepul dari tubuhnya, dan ia menjerit kesakitan. Namun, itu hanya melukai iblis, dan tidak bisa mengalahkannya. Pastor meneteskan darah di dahi iblis, sambil melafalkan mantra. Namun iblis berubah menjadi sosok putri sulungnya, dan sedih berkata, "Paman, aku sangat menderita. Bisakah kau membantuku?" Karena iba, Pastor melemah dan melepaskan tangannya. Iblis itu menyerang keras, mendorongnya hingga terlempar 10 meter jauhnya. Melihat situasi sudah di luar kendali, Pastor memutuskan untuk mengeluarkan jurus andalannya. Ia meletakkan salib di dadanya, lalu melafalkan mantra pengorbanan diri. Asap hitam menyembur dari tubuh putri, dan menerobos masuk ke tubuh Pastor. Ia bersiap mengorbankan nyawanya demi menyegel iblis itu.
Pastor menyerahkan salib pada Lao Bai, memintanya bunuh diri, karena hanya itu iblis bisa dimusnahkan. Namun sebagai kakak, bagaimana mungkin Lao Bai tega melakukannya? Namun saat itu juga, pastor tiba-tiba memuntahkan cairan hitam seperti tinta. Dia hampir tak bisa lagi menahan iblis di dalam dirinya. Pastor itu perlahan mendekati Lao Bai, dan di detik terakhir, dia meraih tangan Lao Bai, dan menusukkannya keras ke dadanya sendiri. Kabut hitam menyembur, berusaha melarikan diri, namun tersedot kembali ke salib. Iblis tersegel dalam tubuh pastor, dan ia mengorbankan nyawa mudanya. Baginya, ia tak hanya menuntaskan misi sebagai pastor, tetapi juga melindungi keluarganya. Mungkin inilah akhir terbaik baginya.